Saya ambil air wudhu ke bawah waktu itu. Pas ngambil air wudhu ke bawah, saya bawa kan pakai jerigen, pakai jerigen. Pas mau masuk di dalam makom itu ada yang bersuara kayak ngobrol gitu. Kayak ngobrol. Nah itu yang namanya, itu makamnya Eyang Jagatniti. Eyang Jagatniti. Angin malam tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bertemu lagi bersama saya Mang Dudung yang selaku host di AMT Official ini ya. Nah, alhamdulillah untuk sekarang kita sudah berada di salah satu kediaman dari Bapak RW Aceh, yaitu salah satu ketua DPC dari Paguyuban Asgar Nusantara ya, bisa dilihat di sini. Nah, selamat malam. Selamat Malam ya Pak RW Aceh ya. Iya. Ya, ini adalah salah satu tokoh masyarakat sekaligus ketua DPC Paguyuban Asgar Nusantara ya. Nah, Pak RW, yang ingin saya tanyakan lebih dulu itu kalau boleh tahu Paguyuban ini udah berdiri berapa lama? Alhamdulillah untuk Paguyuban Asgar Nusantara ya, yang diketua umumin oleh Bapak Haji Hendi Ahmad Hidayat SH. Oh ya. Ketua umumnya khusus Kabupaten Garut sudah berdiri dari 2017. 2017. Untuk Garut ya, itu Kabupaten Garut. Visi dan misinya adalah satu, sosial; dua, agama; ketiga, seni dan budaya. Makanya saya di situ masuk di Paguyuban. Ya. Banyak yang minta untuk masuk di berbagai ormas, saya tolak karena tidak sesuai dengan visi yang ada di dalam hati saya. Oh iya. Tapi untuk Paguyuban Asgar Nusantara masuk di hati nurani saya. Satu yang dikejar adalah sosial, banyak membantu untuk warga sekitar khususnya, dan umumnya untuk semua kalangan di luaran. Nah, yang kedua agama itu masuk di ranah saya juga, karena saya alhamdulillah kalau untuk agama itu kita semua udah mendapatkan amanah dan amanat ya dari baginda Rasul. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat kita mendapatkan apa yang kita tuju, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Terus yang ketiga seni dan budaya. Untuk seni dan budaya saya sangat senang sekali, khususnya Tatar Sunda lah. Iya. Seperti pencak silat, debus ekstrim gitu ya, bangreng, banyak tuh. Oh, banyak juga ya. Tatar Sunda, seni dan budaya. Karena kalau tidak sama orang Sunda, itu seni budaya kita, siapa lagi yang akan dikedepankan lagi kalau bukan sama orang Sundanya itu sendiri. Nah, iya, benar. Makanya saya itu masuk di Paguyuban Asgar Nusantara. Iya. Kebetulan di Asgar Nusantara untuk mewakili Kecamatan Karangpawitan sebagai ketua DPC ya. Iya. KSB, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan jajaran udah banyak alhamdulillah. Iya, Berjalan alhamdulillah, ya. dengan lancar. Sambil berjalan kita juga masih merekrut. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri kita sendiri dan untuk kita semua. Iya. Gitu, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk yang mau bergabung di
paguyuban Asgar Nusantara tersebut mungkin ada yang ini. Nah, untuk yang pengen gabung di Asgar Nusantara, karena kita kan menyatukan asli Garut ya, orang Garut. Oh iya. Baik dia yang ada di luar Garut, di Jakarta, di Kalimantan udah banyak. Itu kita rekrut untuk asli Garut. Iya. Disatukan gitu. Makanya ada asah, asih, dan asuh. Nah, itu ya. Itu untuk Asgar Nusantara. Nah, Semua. itu mungkin penjelasan dari tentang paguyuban Asgar Nusantara tersebut ya. Jadi kalau yang mau gabung juga bisa ya, khususnya daerah Garut ya. Iya, Khusus daerah Garut. Kalau yang mau gabung silahkan Iya. datang aja ke kampung ini, Ya, kampung Kampung Pojok ya, kampung Pojok yang berada di Desa Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Garut ya. Nah, di sini Pak Ure, kita langsung aja ke ini kan channel AMT Official ini. Iya. Biasalah bercerita seputar dunia mistis atau horor ya, misteri juga. Nah, di sini mungkin Pak Ure pribadi juga kan tadi yang saya dengar banyak pengalaman tentang cerita-cerita horor atau cerita-cerita mistis itu sendiri. Nah, yang akan diceritakan di sini mungkin bisa boleh diceritakan ya. Iya, terima kasih. Nah, kalau masalah mistis dan goib ya, Iya. itu mah sudah perjalanan saya dari tahun 1993. Lama ya. Alhamdulillah. Waktu itu ada suatu kejadian yang mengetuk hati saya. Mungkin untuk obat juga untuk saya. Iya. Tahun 1993 cuman gak di open ya kejadiannya. Iya. Nah, itu jadi memicu diri untuk mencari jati diri saya sendiri. Oh iya. Waktu itu. Pertama, waktu berumur 14 tahun. 14 tahun. Keluar dari sekolah dasar dulu, langsung saya berkelana karena yang diawali dengan kepedihan hidup lah. Iya. Kepedihan hidup. Saya telusuri berbagai macam tempat-tempat yang ada mistisnya, Iya. yang ada gaibnya katanya, khusus di wilayah Garut. Gitu. Nah, satu yang ada keajaiban untuk wilayah Garut, menurut saya sendiri dan pengalaman saya sendiri, Iya. itu yang berlokasi di makam Pasir Kalapa. Makam Pasir Kalapa. Cuman saya mah nggak ada tujuan untuk yang lain-lain, Iya. cuman untuk menggali aja, Untuk menggali gitu. Nah, pas itu berangkat hari Selasa berjalan kaki dulu mah belum ramai motor. Oh iya dulu mah ya. Belum ada HP. Berangkat hari Selasa jalan kaki sampai di tempat itu pukul 10 malam. Nah, udah nyampe kan capek, Iya. tidur di situ. Bangun pagi-pagi, nggak bawa makanan waktu itu. Boro-boro inget ke makanan waktu itu mah ya. Iya. Karena kan ada kepedihan hidup. Nah, setelah itu pas ketemu siang, puasa langsung. Oh, langsung puasa. Nggak minum, nggak makan waktu itu. Nah, pas jam 5 sore kan udah mau malam. Saya ambil air wudhu ke bawah waktu itu. Pas ngambil air wudhu ke bawah, saya bawa kan pakai jerigen. Iya. Pakai jerigen. Pas mau masuk, di dalam makom itu ada yang bersuara kayak ngobrol gitu. Iya. Kayak ngobrol. Nah, itu yang namanya, itu makamnya Eyang Jagatniti. Eyang Jagatniti. Kita buka sedikit sejarah
makam Pasir Kalapa ya. Ya, boleh silakan. Kenapa Pasir Kalapa dibangun? Dibangun oleh orang Bogor waktu itu. Oh, orang Bogor. Lokasi makam Pasir Kalapa itu jauh dari pemukiman. Tapi makam itu bisa dibangun karena ada orang Bogor yang membangun. Gak tahu, mungkin karena sesuatunya terkubur. Cuman tetap kalau terkubur itu mah sama Tuhan ya. Iya, Itu mah cuman jembatan sih. Nah, dibangun. Jadi pas saya di situ udah ada bangunan bagus. Nah, pas jam 5 sore sambil bawa air tuh pakai jerigen, ada yang suara di dalam. Pas saya lihat dari ini lubang kunci, Iya. nggak ada siapa-siapa. Oh, nggak ada Nggak siapa-siapa. siapa-siapa. Nah, udahlah. Kita makan kan nggak ada tujuan apa-apa Iya, waktu iya. itu. Cuman ada apa namanya untuk apa namanya itu Mencari jati menyepikan diri Oh, lah, menyepikan diri dari sampah-sampah dulu yang bikin pusing waktu itu. Iya, benar. Nah, masuklah ke dalam. Nah, setelah masuk, udah yang bicara itu di dalam makam itu nggak ada. Oh, nggak ada. Waktu itu. Nah, udah saya itu sembahyang maghrib dan saya berzikir sampai pagi. Siangnya puasa lagi. Gitu. Itu kan ada pohon beringin besar di Iya. di luarnya. Mungkin belum pernah atau pernahnya? Belum sih kalau ini. Ya, nanti sama saya ke sana. Siap, insya Allah. Kalau pengen tahu mistis tuh, gaib tuh. Iya. Nah, setelah itu siangnya hari kedua saya puasa lagi. Pas malamnya ada yang apa namanya bangunin. Kan saya tidur tuh waktu dikir tuh ketiduran, ada yang ngebangunin. Oh, ada yang bangun. Pas saya bangun nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, udahlah, kita sembahyang malam kan sendirian, nggak ada orang. Sembahyang malam. Nah, setelah itu saya ada yang nanya tujuan dan maksud kesini apa waktu itu. Gitu. Saya bercerita masalah diri saya sendiri, kepahitan hidup. Nah, kalau untuk mengejar dunia di situ, cuma saya kan nggak mengejar dunia. Yang saya kejar itu kebahagiaan dunia dan akhirat waktu itu. Iya. Itu bagus waktu itu. Saya berdialog langsung. Oh, langsung berdialog Langsung sama berdialog. Udahlah kamu senang. Tinggal 1 malam lagi di sini. Besok bisa pulang. Gitu. Nah, besoknya saya pulang. Tiba-tiba pas pulang nyampe rumah, besoknya ada yang datang ke rumah. Gitu. Nganterin sesuatu lah. Iya. Cuman nggak diopen sesuatunya. Iya. Masih ada sesuatu di sini. Nah, setelah itu saya langsung ada panggilan keluar berbentuk pekerjaan. Waktu itu saya berangkat kerja. Di kerja itu tahun 1993, berumur 14 tahun, belum tahu apa-apa kerja. Pada waktu itu saya langsung diangkat sebagai supervisor di suatu perusahaan. Di PT Hasbi Jaya Lestari. Kalau saya belum tahu apa-apa itu waktu itu. Masalah bab pekerjaan PT Hasbi Jaya Lestari. Kalau nggak salah waktu itu. Dan saya langsung dioper ke Aceh Malabo. Waktu itu Aceh Malabo. Saya berjuang di Aceh Malabo sekian bulan sampai sekian tahun. Mimpi. Nah, setelah mimpi, saya suruh pulang lagi ke Garut. Pulang lagi saya ke Garut. Setelah di Garut, saya mimpi lagi harus melanjutkan perjalanan
perjalanan hidup karena belum sesuai dengan tujuan apa yang kamu mau itu waktu itu. Iya. Nah setelah itu saya berjuang lagi berjalan kaki dari sini sampai ke suatu tempat yang angker dan mistis banget. Wah, Itu. Asli. mana tuh? Nah, cuman nggak di open ya. Iya, iya, Untuk tempatnya nggak di open. Siap. Cuman pas waktu di tempat itu saya ditawarin lagi. Tawarin lah. Kalau ditawarin lagi, kalau mau bahagia di dunia, saya bantu. Asal kamu mau bersatu sama saya, katanya. Itu di suatu tempat itu. Nah, saya menolak. Karena hidup saya, visi misi hidup saya bukan untuk mengejar dunia. Oh iya, bukan maksud ke situ ya. Tapi saya cuma mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Iya. Nah itulah cerita saya waktu itu. Jadi tujuan saya pengen bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu. Walaupun di suatu tempat, tiap tempat yang saya alamin banyak kejadian aneh yang menawarin saya juga, saya ditolak. Banyak juga yang nawarin. Banyak yang nawarin. Saya mah ditawarin masalah dunia lah, seperti uang, terus emas. Di depan mata saya sendiri itu ada videonya di HP. Oh ada. Ada videonya uang tuh, malam ditunjukin, ada videonya. Nggak diambil maksudnya, Ya. karena bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya, satu, ingin membahagiakan diri sendiri. Ya. Dua, membahagiakan kedua orang tua. Yang ketiga, membahagiakan keluarga. Ya, Yang keempat, membahagiakan untuk sesama muslim. Iya. Nah, sesama muslim itu saudara kita sendiri. Ya. Yang sesama muslim. Itu tujuan hidup saya. Ingin membahagiakan itu semua. Intinya kalau kata orang Sunda mah, nulungkan butuh, nalangkan susah. Nah, Ya, itu ya. Itulah intinya. Walaupun saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kita tolong aja. Walaupun kita nggak punya jabatan itu bohong. Iya. Jabatan itu dusta lah. Dunia itu dusta. Kalau kata orang zaman sekarang mah dunia tipu-tipu, itu benar. Ya, dunia Percuma kita hidup di dunia cuma untuk jadi sampah. Nah, iya. Nah, mudah-mudahan kita semua, termasuk saya sendiri, bisa menjaga. Ya, amin. Gitu. Itu Mas. Abang siapa tadi? Itu, Ang Dudung lah. Oh, Bang Dudung ya. Ang Dudung. Asli Garut. Asli Garut. Alhamdulillah. Asli Garut ya, alhamdulillah. Nah, begitu cerita yang telah disampaikan tentang seputar dunia mistis dan dunia horornya juga ya. Alhamdulillah menarik juga ya. Itu dari sejarahnya perjalanan hidup ya. Dari sini wilayah sini ke sini, wilayah ke sana. Pokoknya wilayah Garut. Alhamdulillah bukan takabur ataupun ria. Saya udah dimasukin untuk wilayah Garut. Wilayah Garut. Ya, cuman untuk mengejar itu doang. Seperti apa sih gitu. Dunia mistis. Nah, dunia gaib gitu kan. Pengen tahu dan menggali. Gitulah waktu itu, waktu dulu. Tapi kalau sekarang udah 40 tahun, saya beda lagi. Oh, beda lagi tujuannya. Gitu. Kalau dulu mah kita kan waktu 40 ke bawah mah tenaga masih keras. Ya, masih keras. Nafsu masih tinggi. Iya, benar. Gitu, masih kuat lah. Kalau sekarang udah 40, kita cuma mengejar bagaimana caranya supaya kita itu mendapat kebahagiaan nanti di yaumul akhir. Nah, gitu aja. Iya. Kalau sekarang udah 40 kan, 40 mah tinggal umur yang sisa sekarang. Untuk apa benar. Mengejar dunia. Nah, itu. Kalau buat celaka gitu. Gampang kalau masalah dunia. Kalau mengejar dunia mah. Kalau menurut saya pribadi untuk perjalanan yang saya ketahui, cuman buat apa? Gitu. Dunia itu cuman bohongan lah dan sementara. Dunia itu.
Nah itu mungkin ya cerita dari sejarah pengalamannya waktu di tahun 1993 ya sampai sekarang Sampai ya sekarang masih alhamdulillah berjalan. ya, masih berjalan Masih juga. berjalan. Karena selalu ada yang datang, selalu ada yang menghubungi untuk ke suatu tempat, ke suatu wilayah. Sekarang masih berjalan di Garut Selatan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin dari Bapak Aceng sendiri ada yang mau disampaikan kepada penonton, amanat atau pesan dan kesan mungkin yang berhubungan dengan apa dari perjalanan awal sampai sekarang. Iya. Jadi kalau untuk kita ke depan, terutama adik-adik remaja, Iya. penerus bangsa yang sekarang lagi berjalan, cuman saya mah titip aja untuk yang saya ketahui dan saya pahami perjalanan hidup saya sendiri. Bekerja yang giat, gali potensi yang ada, apa yang ada di diri kita sendiri, karena Tuhan itu udah ngasih semuanya sama umatnya. Cuman kita tinggal bisa menggalinya. Jangan terbawa arus yang lain-lain lah. Saya berkecimpung di dunia, berbagai macam dunia lah. Udah saya rasakan, udah saya terjunin. Itu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Iya, pasti. Saya kasih saran untuk yang ada yang penerus generasi regenerasi sekarang. Saya titipkan mudah-mudahan perjalanan hidup semuanya untuk generasi yang akan datang itu bisa menyelamatkan bangsa. Amin. Bisa menyelamatkan keluarga, bisa menyelamatkan khusus kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat yang ada di dunia ini. Gitu untuk adik-adik kita semua ya. Iya. Itu karena apalah di dunia, finish manusia itu kuburan. Sesudah kita mati, nggak ada yang dibawa lah. Iya. Yang dibawa itu cuman satu, kita punya turunan yang soleh bisa mendoakan kepada orang tuanya. Yang kedua, amal-amalan kita yang waktu di dunia itu yang ikut kita nanti ke alam kubur gitu. Amal yang bagus ya. Lagi makanya saya titipkan sama adik-adik, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan, bisa tetap di jalan yang lurus, bisa tetap di jalan yang lurus, tidak terbawa arus. Iya. Mudah-mudahan cukup apa yang negatifnya saya yang merasakan untuk saya sendiri, dan positifnya juga dirasakan oleh kita semua. Positif yang bagus dan baik di dunia. Karena itu perjalanan, kalau kita positif perjalanan di dunia, nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin. Di yaumul akhir. Bisa kita ketemu sama para alim ulama, bisa kita ketemu sama baginda Nabi. Nanti dia mulai mudah-mudahan. Amin. Gitu, Mas. Itu saya yang titipkan sama regenerasi yang akan datang, terutama sekarang di zaman sekarang itu banyak aura-aura negatif perjalanan hidup di dunia. Bener ya? Aura-aura negatif. Makanya saya mencari tempat di ujung dan di bawah, di ujung kampung dan di bawah gitu. Karena manusia itu nggak ada yang terbuat dari intan berlian atau benda-benda yang bagus. Kita itu dibuat dari air, setetes air hina itu. Makanya kita di bawah lah, di bawah. Kenapa? Kita itu umat yang dimuliakan oleh Tuhan, cuman diciptakan dari setetes air hina. Jadi buat apa kita bermegah-megah? Cuman
karena nafsu itu, kejaran nafsu gitu mas. Saya kenapa pilih tempat yang sepi, karena tempat yang sepi itu adem, tentram, jauh dari sampah-sampah dunia gitu gitu mas. Jadi saya mau titip untuk saudara-saudara kita yang masih remaja, bisa-bisalah membawa diri karena dunia itu tinggal sebentar lah, udah tua. Dunia itu udah tua. Sekarang udah 2022. 2022 ya. 2022. Kalau bulan puasa 1443. Kalau menurut hadis itu 1500, berarti tinggal 47 tahun lagi. Iya. Sekarang itu sudah 1443 bulan Masehi. Jadi kata baginda Nabi dalam suatu keterangan itu akan menghilang kebenaran Al-Quran di tahun 1500. Berarti kita tinggal 47 tahun lagi. Maka kita di akhir zaman sekarang itu harus waspada. Jangan sampai terbawa arus yang lain-lain lah, yang bisa mencelakakan diri kita sendiri dan kita semua gitu. Akhir zaman sekarang. Makanya kalau akhir zaman pemain film juga rame, sinetron. Karena sinetronnya udah mau udahan. Contoh dunia juga sekarang masih rame karena mau udahan kayak gitu. Kayak. Lihat di berita juga kan di bagian timur mah lagi tempur. Ya gitu kan, negara sama negara ini tempur gitu ya. Negara kita juga tempur di bidang ekonomi, tempurnya gitu. Makanya kita harus waspada lah, terutama untuk adik-adik kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalan yang lurus. Gitu Mas. Ya, terima kasih untuk Pak RW yang tadi telah menceritakan pengalaman bersama, mengasih wejangan juga ya bagi kami, dan motivasi juga bagi kami untuk lebih taat lagi mungkin lebih taat lagi kepada Yang Maha Kuasa ya. Itu. Nah, saya nggak mau kalau dipanggil Pak RW, nama aja. Oh iya siap. Karena itu jabatan lah, jabatan buat apa jabatan? Oh iya. Ya. Gitu kan. Nah, sedikit pertanyaan lagi kepada Pak Aceng ya. Ini kan paguyuban, tentang paguyuban Asgar Nusantara ini, untuk kegiatan-kegiatannya sendiri apakah mempunyai channel YouTube atau yang mungkin bisa para subscriber di sini untuk melihat, untuk ternyata ini terus memotivasi mereka untuk masuk. Apakah kita itu kalau di paguyuban Asgar yang lagi dikedepankan sekarang ada tuh di YouTube-nya. Ada channel YouTube-nya? Ada channel YouTube-nya. Cuman kita mah lebih baik di lapangan. Kalau masalah ngelik di YouTube itu di tingkat DPP. Jadi kita langsung di lapangan. Untuk sosialnya, kalau kita udah siap anggarannya, kita langsung sosialisasikan, baik untuk yatim piatu atau suatu kecelakaan. Banyak tuh kita waktu ada kecelakaan di mobil lolos rem, kita bagikan santunan. Waktu kemarin juga kita open acara kemarin, ada santunan untuk anak yatim. Di sosialisasinya kita bagikan untuk yatim piatu dan acara seninya. Dari mulai pencaksilatnya, kita kan mencakup berbagai macam paguron atau padepokan. Kalau di Asgar ada Panglipur, itu kalau di Garut ada Gajah Putih. Itu kita Gajah Putih. Terus dan berbagai macam kesenian lah. Dari mulai bangreng, terus debus, terus apa itu karinding. Karinding. Iya. Kita disatukan di wilayah Garut.
kita udah open hampir luas. Makanya saya anggota ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Jajaran saya sendiri yang masuk DPC Karangpawitan udah ada gitu.